Halo, selamat datang kembali di Abang Wrestling. Akhirnya bikin video lagi karena sempatnya sekarang ya. Karena saya bersemangat sekali habis nonton WWE Thunderdome dalam acara Friday Night SmackDown di pagi hari. Sudah bisa mengucapkan selamat tinggal Performance Center yang penontonnya desain sedemikian rupa dan juga pernah juga tanpa penonton di sana, dan sekarang penontonnya fans beneran ada di tempat itu walau hanya video belaka. Dan juga suasananya dibikin dengan suasana penonton tapi suaranya suara palsu. Walaupun wajah-wajah penontonnya terlihat sangat banyak ya di dalam frame-nya, itu kayak memang di set kayak kursi penonton gitu. Cuma banyak kotak-kotak agak aneh memang. Tapi lebih baik menurutku, lebih baik daripada yang ada di NBA. Karena kalau di NBA yang kita lihat tuh cuma kayak screen besar aja terus banyak kotak-kotaknya. Tapi kalau di Thunderdome ini memang dibikin kayak level ada penontonnya gitu. Dan ini membuat WWE Thunderdome di Friday Night SmackDown pagi ini cukup menarik dan saya sangat bersemangat menontonnya. Dengan sebuah atmosfer yang sangat berbeda dalam episode SmackDown ini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya seharusnya sebuah wrestling match, seharusnya sebuah wrestling show itu dengan penonton. Ada penontonnya, cuma walaupun suaranya palsu, ya paling enggak yang kita nonton ini ataupun wrestler yang ada di sana merasakan atmosfer yang mereka inginkan dalam sebuah wrestling match atau sebuah acara gulat profesional. Dan beberapa match sudah di-set untuk pertandingan di SmackDown di pagi hari tadi. Dan memang yang paling ditunggu-tunggu adalah Intercontinental Championship match-nya antara Jeff Hardy dan AJ Styles, yang orang banyak mengira ini akan berlangsung pada saat SummerSlam, tapi ternyata you will never see it coming. Jadi di match-nya Jeff Hardy sama AJ Styles untuk Intercontinental Champion itu akan ada sebagai main event di malam hari ini ya, di acara Friday Night SmackDown di pagi hari tadi. Dan setelah saya tonton semuanya, saya sangat takjub dan memang dari awal sudah bersemangat nonton WWE Friday Night SmackDown ini dengan sebuah konsep yang baru, konsep yang pastinya lebih baik daripada di Performance Center. Itu yang kita inginkan dan itu yang membuat saya excited untuk menontonnya sampai habis. Dan ternyata saya tidak dikecewakan dengan cerita-cerita klasik WWE yang maksa-maksa, tapi kali ini show-nya sangat decent dan mantap sekali dan luar biasa. Dan ini membuat saya ingin mereviewnya dong. Mari kita review. Mulai dari segmen pertama, ada Vince McMahon. Sebuah acara konsep baru, konsep yang sangat luar biasa harus dibuka dengan orang yang paling bertanggung jawab dan yang memiliki perusahaan ini atau promosi wrestling ini, yaitu Vincent Kennedy McMahon. Tanpa ada jalan jalan sombongnya pakai entrance gitu ya, Vince McMahon yang sudah sangat tua, sudah sangat peot, itu setara dengan Mbah Buyut saya. Itu membuka episode SmackDown spesial di WWE Thunderdome. Kita harus ngomongnya gitu ya, kayak Michael Cole, Thunderdome. Dan pas lagi baru aja membuka selamat datang di WWE Thunderdome, ternyata langsung dipotong sama The Fiend yang mau entrance. Dengan masuknya The Fiend, saya sangat mengira kalau The Fiend akan attack owner of WWE, Vince McMahon, tapi ternyata si Vince langsung menyingkir. Dia hanya membuka dengan satu kalimat, setelah itu turun. Aduh, nggak begitu penting banget ya, tapi ya hanya membuat pembukaan jadi lebih spesial aja karena dia yang langsung membukanya. Di masuknya The Fiend itu diiringi dengan lanjutnya itu ada Braun Strowman yang akan berhadap-hadapan. Mereka hanya berhadap-hadapan saja dong. Karena ketika mereka mulai berhadapan, datanglah grup pengganggu dari acara-acara show WWE sebelumnya, yaitu Retribution. By the way, Retribution sudah mengganggu Raw sama SmackDown. Di episode Raw dia ganggu Power
ininya, listrik powernya, terus juga sempat ganggu bagian kameramennya, terus juga ganggu ringnya, coret-coret apa segala macem. Dan di segmen pembuka Retribution langsung mengganggu jalannya segmen yang kita harapkan akan menjadi segmen yang luar biasa, di mana The Fiend yang akhirnya berhadapan dalam satu segmen dengan Braun Strowman. Dan ketika The Fiend dan Braun Strowman berhadapan, Retribution mengelilinginya, saya baru sadar kenapa Retribution orangnya banyak sekali dong. Rumor-rumor yang berkembang Retribution hanya 5 orang, tapi sekarang kok jadi tambah banyak. Ini akan menjadi pertanyaan besar apa yang akan diungkapkan, terutama di acara pay-per-view SummerSlam di hari Minggu besok ya. Tepatnya kalau di Indonesia itu malam Senin pagi. Dan itu yang akan kita tunggu-tunggu. Retribution akan apakah dia akan mereveal atau diungkapkan di pay-per-view-nya SummerSlam, atau hanya akan berlanjut sampai pay-per-view selanjutnya. Dan orang jadi semakin penasaran, tapi tidak ada gelagat-gelagat yang kita lihat agak mirip-mirip dengan siapa, atau ada matanya yang mirip siapa, belum tahu ya, belum kelihatan karena saya juga belum ngecek sosial media. Tapi yang jelas Retribution kelihatannya tambah banyak, atau mungkin itu hanya antek-anteknya belaka yang orang utama hanya ada 5 orang di situ. Kita kurang tahu juga ya, selama itu topeng belum dibuka, belum ada jawaban yang pasti. Dengan dikerubungannya Retribution, ada Braun Strowman dan juga Bray Wyatt, The Fiend akan berhadapan-hadapan, mulai mau bertanding. Ternyata ketika Retribution mengerubungi mereka, saya kira Bray Wyatt sama Braun Strowman akan bekerja sama. The Fiend sama Braun Strowman akan bekerja sama untuk memukuli Retribution. Tapi akan sangat aneh pastinya ya. Dan ternyata si The Fiend senyum dan dada. Dia dada, mati lampu. The Fiend hilang, tapi masih ketinggalan tuh kepala ininya, lampu lanternnya itu, lenterannya itu masih tertinggalan situ. Tapi itu nggak ada dalam storyline, jadi bodo amat ya. Dan ternyata Braun Strowman dikeroyok abis-abisan, kayak kumpulan binatang hyena ya, mengeroyok Braun Strowman, jatuh, tidak ada yang menolong, dan kemudian ada satu gelombang pemain backstage, pegulat-pegulat backstage keluar semuanya, terus gelombang keduanya backstage keluar semuanya, dan terakhir The Miz keluar semua. The Miz ngapain ke belakangan munculnya gitu, nggak jelas juga ya. Dan akhirnya dengan 2 gelombang dari pegulat-pegulat WWE, Retribution baru bisa menyingkir. Dan selama jalannya pertandingan, Retribution tidak muncul lagi, tidak mengganggu lagi. Nah, itu udah cukup mengganggu ya di segmen pertama ya, karena merusak momen di mana The Fiend berhadapan dengan Braun Strowman. Segmen berikutnya memperkuat rivalry baru, Big E versus Sheamus, yang dimana teman-teman pegulat masih melindungi ringnya ya, untuk kalau nanti diganggu Retribution lagi matchnya. Big E bertanding lawan Sheamus, luar biasa. Big E menunjukkan performa yang bagus. Sheamus juga saya suka karakternya yang baru ini, dengan topi dan gaya Irishnya itu sangat mantap ya menurutku ya. Dan menarik pertandingannya, tapi finishnya jauh lebih menarik karena Sheamus diganggu sama brawl yang terjadi di bawah ring, di mana diawali dengan Baron Corbin yang ganggu Matt Riddle, yang mana kita tahu mereka punya rivalry dan mungkin akan ada match di SummerSlam, atau saya belum ngecek aja, mungkin udah ada yang nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas itu mengganggu Sheamus dan membuat Big E punya kesempatan untuk ngepin quick si Sheamus, dan akhirnya Big E yang menang. Mantap dong. Saya akan optimis ini akan berlanjut rivalry-nya, nggak tahu sampai kapan, tapi yang jelas Sheamus lawan Big E cocok banget, karena selama Big E nggak punya temannya, Big E at least punya story ya, dapat kesempatan banyak untuk tampil dan menunjukkan performanya sebagai solo player. Segmen berikutnya ketemu lagi dengan tag team champions, si Cesaro sama Shinsuke Nakamura yang belum punya nama. Kayaknya memang tidak akan lama, mungkin selama pandemi aja mereka berdua ya. Dan lagi feud ya sama Lince Dorado sama Grand Metalik, yang dimana minggu lalu pemimpinnya dari Lucha House Party yaitu Kalisto kembali lagi setelah injury time ya. Dan dalam segmen ini, walaupun kita tahu kalau ini match tag team championship ini hanya bikin spesial untuk debutnya WWE Thunderdome, tapi yang kita tahu WWE Thunderdome. Tapi yang kita tahu itu pasti tidak akan mengefek banyak untuk kemenangan. Akan sangat aneh ya kalau misalnya Shinsuke Nakamura sama Cesaro akan lose title-nya di debutnya Thunderdome, itu akan sangat aneh. Dan memang Cesaro sama Shinsuke memenangkan pertandingan, dan inti dari segmen ini dimana
Kalisto dan uh, Lince Dorado itu dilanda konflik. Ini nggak jelas nih yang mana akan jadi heel. Tapi menurutku kedatangan Kalisto kembali ini akan akan jadi kesempatan WWE untuk mengepush si Kalisto dalam sebuah storyline. Kemungkinan kita akan dapat menyaksikan Kalisto versus Lince Dorado. Ini akan jadi super lucha libre match ya untuk mungkin SummerSlam atau mungkin Payback, kita nggak tahu ya, karena Payback jaraknya SummerSlam sama Payback itu cuma 1 minggu bro. Pay per view yang berbayar, show yang berbayar itu hanya jarak 1 minggu. Itu gimana coba? Nggak ada build up sama sekali. Menurutku SummerSlam yang episode pay per view besok ini akan sangat-sangat menggantung. Itu akan membuat orang pengen nonton pay per view dari Payback. Tapi kita tunggu aja karena slogannya SummerSlam, you will never see it coming. Tadi tidak akan ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di SummerSlam. You will never see it coming. Kamu akan tidak melihat itu datang. Segmen berikutnya kita cek dulu ya. Tadi ada segmennya pastinya tag team Women Championship, 2 belts, Sasha, Dostrap, Bayley sudah merasa kalau mereka menjadi tag team ataupun pegulat yang dominan, khususnya di divisi dari wanita ya di WWE, karena mereka menguasai Raw dan juga SmackDown. Tapi yang kita lihat di sini di mana ketika mereka diwawancarai oleh Kayla kalau nggak salah namanya, kalau salah mohon maaf. Jadi bukan Kayla deh. Dia diwawancara sama Corey Graves. Corey wawancara sedikit menusuk-nusuk, menyindir-nyindir persahabatan mereka yang dilanda sedikit konflik dan tidak setuju satu sama lain gitu ya. Dimana pada saat interview si Corey nanyain soal siapa yang akan pertama melawan Asuka di SummerSlam. Apakah Bayley dulu atau Sasha dulu? Nah, mereka ada sedikit perdebatan tuh. Nah, ini sudah pasti akan jadi bumbu-bumbu untuk mengarahkan mereka break up. Dan ini menunjukkan sedikit sedikit buah bibir, di mana orang akan beranggapan salah satu dari mereka mungkin akan kehilangan championship belt-nya di SummerSlam. Dan prediksiku kemungkinan memang kayaknya salah satunya yang akan kalah. Jadi tidak semuanya yang akan dikalahkan Asuka, tapi Asuka akan mengalahkan salah satunya aja. Dan ini akan menjadi sebuah konflik baru. Salah satunya akan jadi iri, salah satu dari mereka akan kehilangan title-nya, dan itu kemungkinan Bayley. Karena selama ini sepertinya Bayley itu terlihat memimpin dari antara dua berdua ini. Sasha itu kayak sidekick aja menurutku ya. Tapi ini kan jadi konflik baru. Kita akan bahas di video prediksi dari SummerSlam. Nanti ya saya upload. Dan akhirnya ketika mereka ngomong itu terus datanglah Naomi dan akan membuat sebuah segmen Beat the Clock. Jadi siapa yang mengalahkan si Naomi lebih cepat itu akan akan jadi orang yang kedua melawan Asuka. Ini akan jadi sebuah kemudahan mereka ya, karena ketika lawan Asuka setelah pertandingan sebelumnya itu akan membuat Asuka kelelahan dan akan jadi sebuah kesempatan bagi penantang kedua ini atau match kedua ini akan bisa dijadikan sebuah pencapaian di mana salah satu dari mereka, Bayley atau Sasha, bisa lebih gampang untuk mengalahkan Asuka begitu. Dan dengan ditentukannya, ternyata setelah kita lihat, orang akan memprediksi Naomi akan kalah di 2 match ini, lawan Sasha sama lawan Bayley. Tapi ternyata di match kedua sangat mengejutkan, Naomi berhasil ngepin Bayley. Dan ini membuat Bayley itu harus jadi orang pertama yang melawan Asuka di SummerSlam. Ini akan jadi sebuah keuntungan bagi Sasha, di mana Sasha akan melawan Asuka yang kelelahan. Kita nggak tahu nih, Bayley akan menang atau tidak, kalah atau tidak di match pertama. Kita akan bahas di video prediksi. Sekali lagi, di video prediksi. Setelah itu Asuka keluar, ya udah mengajar mereka, terus
Sasha ditendang, dipukul duluan, Asuka nganu kering, nganuin si Bailey, si Bailey mau pergi, ambil beltnya, dan Bailey kayaknya nggak nolong Sasha. Nah, di sini kita tunjukkan lagi kalau akan ada perpecahan di SummerSlam. And once again, you will never see it coming. Kita akan tahu apa yang terjadi. Terus di segmen berikutnya, saya ngecek di web Bleacher Report ya, adalah rivalry-nya Sonya Deville sama Mandy Rose. Ini adalah rivalry atau feud yang cukup menarik bagi saya, karena di mana mereka punya stipulation yang menarik juga, yaitu adalah hair versus hair match di SummerSlam. Dan mereka nggak berhadapan, cuma lewat interview ya. Pertama si Mandy Rose di interview, terus Sonya Deville dia nggak mau di interview, dia mau ngomong sendiri di panggung, di stage, tapi nggak di ring ya, di stage entrance-nya itu. Terus dia menaikkan stakes, menaikkan taruhan dalam match SummerSlam antara Sonya Deville sama Mandy Rose. Dan ini cukup membuat orang jadi semakin menunggu matchnya, karena menjadi semakin menarik, yaitu yang semula hair versus hair match menjadi no disqualification match, and the loser leave WWE. Yang kalah akan harus meninggalkan WWE atau mungkin keluar dari WWE. Dan ini akan menjadi banyak pertanyaan orang-orang. Siapa yang akan meninggalkan WWE? Apa yang akan terjadi di SummerSlam? Once again, you will never see it coming. Dan satu hal yang kita ketahui, kemungkinan tidak ada dari mereka yang kehilangan rambutnya. Rambut mereka akan tetap aman, dan mereka berdua akan tetap cantik. Tapi pertanyaannya, siapakah yang akan mengakhiri karirnya setelah SummerSlam? Kita nantikan saja. Segmen berikutnya ketemu dengan match yang kita tunggu-tunggu, match yang sangat awesome, yang sangat mengejutkan, Intercontinental Championship match, AJ Styles, the champion, versus Jeff Hardy, the challenger. Ini feud yang sangat singkat, hanya 1 minggu kalau nggak salah, mereka menentukan akan jadi match Intercontinental Champions. Dan ternyata match hari ini menyebabkan AJ Styles harus turun tahta, harus kehilangan title-nya. Tidak ada yang menyangka, tapi menurutku tujuannya akan adalah untuk membuat debutnya WWE Thunderdome itu spesial. Jadi dibikinlah title change di malam hari tadi ya, di pagi hari tadi di Friday Night SmackDown on Fox. Tidak ada yang kecewa dengan hasil ini, senang-senang aja karena Jeff Hardy memang masih layak untuk memegang sebuah championship. Kasih championship run dulu, title run dulu untuk mungkin perjalanan karir terakhirnya di WWE, kita nggak tahu juga ya untuk saat ini. Tapi yang jelas ini jadi momen yang spesial untuk Jeff Hardy, dan saya juga terima akan keputusan ini, dan pastinya cukup excited ya, karena tidak saya duga. Soalnya kita menduga ketika tahu kalau AJ Styles yang membuat Jeff Hardy itu kakinya cukup sakit ketika ada Retribution ganggu segmen opening, dan kita menduga ini akan jadi alasan Jeff Hardy nggak bisa bertanding atau Jeff Hardy kalah untuk bisa lanjut ke rematch di SummerSlam. Tapi ternyata dengan kaki pincangnya, dengan aktif satu kaki, Jeff Hardy bisa mengalahkan AJ Styles. Walaupun sedikit curang dengan penyangga kakinya itu dimanfaatkan untuk jadi senjata Jeff Hardy untuk mukul wajahnya si AJ Styles. Dan ini membuat AJ Styles berdarah, dan jadi kesempatan Jeff Hardy untuk Swanton Bomb dan dipin, dan championship match berakhir dengan kemenangan Jeff Hardy. Jeff Hardy aja nggak nyangka, beneran buat saya. Dan saya kira AJ Styles akan menang ya, tapi ternyata memang dikasih kejutan. Yang kita selalu inginkan ketika menyaksikan sebuah wrestling match atau wrestling show adalah surprise, kejutan. Dengan adanya WWE Thunderdome ini, atmosfer dari SmackDown di hari ini sangat-sangat luar biasa dan sangat fun ya ngelihatnya, karena dibandingin dengan Performance Center sebelumnya. Tapi kalau dibandingin dengan suatu situasi normal sangat jauh beda lah ya, tetap bagusan situasi normal. Tapi yang jelas
ini adalah upaya dari WWE untuk membuat atmosfer yang wrestling banget untuk disaksikan oleh penonton yang ada di rumah dan juga penonton yang menyaksikan ikut terlibat dalam WWE Thunderdome. Tapi sayangnya perpindahan title kemenangannya Jeff Hardy itu, walaupun ada penonton, saya lihat di background penontonnya masih santai-santai aja, diam dia nonton gini doang gitu. Ini Jeff Hardy yang menang loh. Ini match ini surprise loh kemenangannya. Tapi di, dari orang di background itu yang lagi terlibat dalam WWE Thunderdome nontonnya begini doang. Kayak nggak ada apa-apa gitu, gini doang. jadi kita jadi bertanya-tanya, apakah mereka benar menonton ataukah mereka hanya menampilkan wajah mereka sembari melihat video YouTube yang lainnya. Kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas nggak apa, atmosfer kemenangan Jeff Hardy tidak terlalu meriah kelihatannya. Saya aja menontonnya kaget-kaget tuh. Luar biasa. Tapi ternyata yang di Thunderdome yang di Thunderdome itu nggak begitu excited sepertinya dalam kemenangan Jeff Hardy ini, karena bisa dibilang mengagetkan juga. Setelah itu AJ Styles marah-marah di belakang sama si Abyss, Mr. Jackson Park Johnson nggak tahu ya, atau Park Jisung. Si marahin manajernya mungkin ya, atau office dari WWE mungkin, nggak tahu juga itu perannya apa si Abyss ini di backstage. Tapi yang jelas si AJ Styles marah-marah sama si dia, terus si Abyssnya juga bingung ini mau gimana, kenapa aku juga nggak tahu gimana ini gitu. Dan sepertinya akan ada rematch di SummerSlam. Once again, rematch yang memang sudah banyak orang prediksi match akan terjadi di SummerSlam, walaupun di Intercontinental ini mungkin jadi keputusan dadakan menurutku ya. Jadi match Intercontinental memenangkan Jeff Hardy di Thunderdome itu menurutku keputusan dadakan. Karena sekali lagi hanya ingin membuat Thunderdome debut ini spesial. Menurutku itu ya. Dan segmen berikutnya saya tidak menduga kalau Intercontinental match ini bukan main event dari show Friday Night SmackDown, karena akan ada episode terbaru dari Firefly Funhouse. Di Firefly Funhouse itu biasa Bray Wyatt membuat sebuah episode yang sangat menarik. Braun Strowman datang mengganggu segmen atau episode dari Firefly Funhouse, mukulin Bray Wyatt dalam studionya sendiri dan menyeretnya keluar membantingnya dari atas tempat yang kayaknya satu tingkat bangunan gitu ya, melempar Bray Wyatt jatuh ke concrete floor atau lantai semen. Dan ketika si Bray Wyatt setelah dijatuhin ke konkrit itu, terus kameranya ngarah ke situ gitu ya, Bray Wyattnya pingsan, nggak bisa apa-apa. Terus ada ambulans datang, Bray Wyatt dimasukkan ke dalam ambulans, yang tukang ambulansnya lembek sekali, lambat sekali gerakannya. Saya menunggunya nggak sabar, ayolah gitu. Akhirnya masuk ke dalam ambulannya udah maju, terus berhenti, mundur dong pelan-pelan. Lah jadi pertanyaan, semua official bilang ayo keluar katanya, sana pergi. Ternyata kok ambulansnya berhenti terus mundur. Saya sempat menduga kalau yang di dalam yang nyetir itu Braun Strowman, tapi ternyata dugaan saya salah terus ya. Ternyata pas mundur, mungkin di dalam itu Bray Wyatt sudah siap-siap, karena yang keluar setelah itu dari dalam ambulans itu dengan lampu merah di dalamnya, The Fiend dengan tawa dan juluran lidahnya keluar dari ambulans itu. Mungkin itu ngasih kesempatan si Bray Wyatt untuk ganti baju, ganti kostum gitu ya. Karena Bray Wyatt itu nggak secepat Superman yang gampang banget ganti baju. Agak lama jadi nunggunya Bray Wyatt ganti baju terus keluar jadi The Fiend gitu. Dan itu menutup episode SmackDown debutnya WWE Thunderdome. Dan nggak disebut nih, apa mungkin aku nggak dengar dari komentator, kan nggak disebut kalau itu adalah di Amway Center Orlando Florida, tapi disebut sebagai ini WWE SmackDown Friday Night SmackDown on Fox in WWE Thunderdome. Dan debutnya Thunderdome menurutku membuat atmosfer baru yang banyak penonton, mungkin pegulat juga, mungkin official juga bosan dengan performance center yang kayaknya tuh membuat situasi atau atmosfer tuh kayak tertutup dan terpenjara mereka dalam situ gitu loh. Tapi dengan adanya tempat di Amway Center dan konsep WWE Thunderdome membuat atmosfer yang lebih fresh dan juga baru. Dan pastinya debutnya luar biasa, momen spesialnya dapet,
pembukaan oleh owner WWE Vince McMahon juga lumayan spesial, walaupun cuma sebentar satu kalimat doang. Tapi yang jelas saya puas dan banyak penonton mungkin yang puas juga. Tapi sayangnya saya tidak merasakan jadi penonton di WWE Thunderdome, yang terlibat di WWE Thunderdome, karena saya nggak ada niat juga untuk mendaftar. Katanya daftarnya juga lumayan, cuma kadang berebutan sama orang-orang yang juga mau daftar, dan juga cepet habis gitu loh tiketnya untuk nonton WWE Thunderdome yang katanya gratis ya. Saya juga nggak begitu menilik lagi, meriset lagi, tapi saya nggak berniat mau daftar karena memang nggak sempet kalau mau nonton live. Saya aja nontonnya kadang tayangnya jam 7 pagi, saya nonton jam 12 karena nggak sempet jam 7 pagi, mungkin belum bangun atau emang lagi kerja. Ya gitulah ya, karena nggak sempet, jadi agak telat nontonnya terus langsung di review. Udah begitu aja review saya Friday Night SmackDown on Fox hari ini, debut di WWE Thunderdome. Spesial, berkesan, dan juga pastinya luar biasa mantap dengan kemenangan Jeff Hardy di Intercontinental Championship match-nya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di SummerSlam, tapi dengan episode SmackDown ini membuat feud dan juga rivaldinya menjadi bisa dibilang semakin mantap untuk menuju ke SummerSlam, and you will never see it coming. Terima kasih sudah menonton. Boleh setuju atau tidak, terima kasih sudah subscribe. Mohon dibantu untuk komen atau mungkin like juga, atau share ke teman-teman lain yang mungkin juga punya hobi sama, punya kesenangan sama seperti saya dan seperti kita semua, yaitu gulat profesional. Terima kasih. Jangan lupa support dengan subscribe. Saya Gilang dari Abang Wrestling.